Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba berbagi informasi mengenai kinerja BKN teman-teman ya. Jadi di kinerja BKN nanti kita akan mencetak ya. Jadi menghasilkan dokumen akhir ya. Ini untuk akhir tahun ya, biasanya ada teman-teman itu melaksanakan ya, itu adanya penilaian kinerja ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara mencetak SKP ya, atau sasaran kinerja pegawai. Terus ada juga nanti ada sasaran kinerja pegawai ya, ada evaluasi kinerja pegawai, dan terakhir adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Yang mana ini nanti di 3 dokumen ini nanti ya, nanti akan digabungkan menjadi satu file ya, satu kesatuan yang membentuk penilaian kinerja dalam 1 tahun. Terus nanti ada juga untuk tanggal penilaian SKP ya. Jadi untuk sasarannya itu tanggalnya kapan, terus evaluasinya kapan, dokumennya kapan. Termasuk yang paling penting nanti di sini harus ada sinkronisasi data dulu ya di ruang GTK ya, ruang GTK, dan juga di kinerja BKN. Ya, nanti pastikan bahwa untuk predikat kinerja untuk tahun 2025 di ruang GTK itu nanti pastikan sudah diberikan nilai dan juga sudah dikirim ya, baik ke ke YBS ataupun sudah dikirim ke dinas dan juga ke pusat, sehingga nanti di kinerja ini datanya bisa sinkron. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencetak SKP di kinerja BKN. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari sini ya. Jadi nanti untuk hasil akhirnya ya. Jadi dari video ini itu adalah nanti teman-teman menggabungkan menjadi 3 file. Menggabungkan 3 file menjadi 1 file ya. Jadi nanti ada sasaran kinerja pegawai. Terus yang berikutnya adalah evaluasi kinerja pegawai. Nanti pastikan nanti capaian kinerja organisasi itu sudah muncul ya. Jadi nanti kurvanya ya, kurva distribusi untuk predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi ini nanti sudah muncul kurvanya gitu ya. Terus yang dokumen 3 itu adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nanti digabung jadi 1 ya. Nah, dipastikan bahwa untuk periode penilaiannya nanti di 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui ya, nanti di hasil final akhirnya, jadi nanti di My ASN itu di riwayat kinerja ya, itu nanti akan masuk ya untuk SKP, misalkan ini mulai dari 2023 sampai 2024, nanti yang terakhir ya setelah disinkron datanya itu nanti akan masuk di SKP 2025 gitu ya. Nah, terus yang perlu diketahui teman-teman bahwa untuk penilaian kinerja ya, atau penilaian pegawai itu nanti ada 2 jenis ya. Jadi ada penilaian periodik ya. Ini biasanya ada di TW1, TW2, TW3, TW4 ya. Jadi ada 4 TW ya. Ini di masing-masing ini ada 3 bulanan. Misalkan Januari, Maret, terus April, Juni, dan sebagainya. Nah, ini biasanya untuk yang periodik ini biasanya digunakan untuk penilaian, misalkan ada yang naik pangkat ya, untuk PNS misalkan ada kenaikan pangkat yang misalkan nanti dia di periode TW2 misalkan. Nah, ini bisa dilakukan penilaian. Jadi untuk penilaian periodik ini tidak wajib ya. Jadi artinya bisa digunakan jika ada kepentingan tertentu ya. Misalkan salah satunya adalah untuk kenaikan pangkat ya. Jadi untuk menentukan PAK dan juga digunakan nanti untuk kenaikan pangkat. Terus berikutnya nanti untuk sinkron data penilaian final ya. Kalau final ini nanti ya, ini nanti berarti untuk 1 tahun ya. Jadi mulai dari Januari ya sampai dengan nanti Desember 2025. Ya, jadi misalkan nanti di penilaian periodik ini tidak dikerjakan, yang penting di penilaian final ini sudah muncul. Karena untuk periodik ini kan tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi digunakan atau dinilai itu ketika ada keperluan saja. Nanti yang penting adalah di penilaian finalnya ini, gitu ya. Oke, berikutnya untuk persiapan data dan dokumen yang perlu disiapkan ya. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama tentunya siapkan tanggal SKP-nya dan juga penilaian. Ini silakan dikoordinasikan dengan dinas ya. Nah, nanti kita kasih contoh untuk tanggalnya seperti apa. Jadi lebih baik silakan dikoordinasikan dengan dinasnya masing-masing ya. Nanti terkait dengan penanggalan SKP-nya. Terus cek predikat kinerja di ruang GTK. Ini pastikan sudah dinilai final ya, dan juga sudah dikirim. Nanti di YBS ya, atau pegawainya bisa melihat. Terus nanti ini ya, tadi yang penilaian ada penilaian periodik, ada penilaian akhir. Ini pastikan nanti penilaian akhirnya ini sudah dinilai, gitu ya.
Terus nanti berikutnya adalah login di e-kinerja. Jadi nanti kita akan mencetak untuk sasaran, evaluasi, dan juga dokumen kinerja pegawai itu nanti melalui aplikasi e-kinerja BKN. Itu ya, nomor 4, nanti kita cek profil dulu ya, apakah data Bapak Ibu sudah betul atau belum, terus atasannya itu sudah betul atau belum, karena nanti tentunya akan menentukan ya untuk dicetak data terakhirnya. Terus yang 5 nanti sinkron data dari ruang GTK ya, nanti dengan e-kinerjanya. Terus yang terakhir nanti kita akan mencetak bagaimana sih SKP, evaluasi dokumen nanti yang akan digabungkan menjadi satu file yang nanti akan diupload ya, biasanya diupload di kepegawaian masing-masing. Terus yang pertama kita mulai untuk tanggal SKP, evaluasi dan dokumen ya, ini untuk akhir tahun. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman ya. Jadi nanti untuk periode penilaian ini pasti ya, untuk periode penilaiannya itu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi setahun ya, atau finalnya. Terus tanggal sasaran kinerja ya, nanti di sini kita kasih contoh 2 Januari ya, karena kalau 1 Januari kan hari libur ya. Nah, terus untuk tanggal evaluasi kinerja itu 31 Desember, untuk tanggal dokumen evaluasi kinerja 31 Desember 2025. Terus jangan lupa nanti silahkan dikoordinasikan dengan dinas masing-masing terkait dengan tanggal dan periode untuk penilaian SKP-nya. Itu ya, mungkin saja nanti di setiap daerah mungkin saja ada yang berbeda, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan melihat dulu untuk hasil penilaian kinerja. Jadi dipastikan karena guru ya ataupun kepala sekolah pengawas itu kan untuk mengerjakan penilaian kinerjanya itu kan di ruang GTK ya. Jadi di ruang GTK dipastikan nanti untuk predikat kinerjanya tahun 2025 itu sudah dilakukan ya, atau sudah dinilai final ya, sehingga nanti datanya bisa dikirim dan dialirkan ke e-kinerja BKN-nya, gitu ya. Nah, yang pertama seperti biasa ya, teman-teman bisa masuk aja di guru.kemdikdasmen.go.id, nanti di pengelolaan kinerja ya. Nanti silakan masuk menggunakan email dari Kemdikdasmen atau email dari pusat ya. Nah, nanti setelah masuk di sini ya, nanti setelah masuk, nah silahkan nanti dipilih sebagai guru ya, ini sebagai pegawai. Nah, dipastikan hasil penilaian kinerja atau predikat kinerja tahun 2025 ini sudah ada ya, atau sudah dilakukan. Nah, nanti kalau belum bagaimana Pak? Ya silahkan koordinasikan dengan atasan kalian ya, sampai nanti siapa yang melakukan predikat kinerja itu silahkan dikoordinasikan dengan atasannya. Nah, nanti untuk mengecek nilainya silahkan klik cek di sini. Ini pastikan yang langkah pertama, jadi di e-kinerjanya itu pastikan sudah sudah selesai ya. Nah, nanti sehingga datanya di e-kinerja nanti di e-kinerja BKN itu sudah otomatis masuk gitu ya. Nah, setelah dicek nanti klik aja di sini ada tombol cek ya. Klik aja cek, nanti di sini ya hasil penilaian kinerja. Ya, ada hasil penilaian kinerja guru. Ini ada periodenya ya, Januari sampai Desember 2025 dan nama pegawai. Di sini ada pejabat penilai. Nah, di sini sudah ada ya predikat kinerjanya untuk praktek kinerja sesuai ekspektasi, perilaku kerja ada di atas ekspektasi. Nah, hasilnya predikat kinerjanya itu adalah baik. Ya, dan nanti tentunya sekolah ya, dalam ini sekolah nanti sudah mengirim ya, ini datanya sudah dikirim ya, baik nanti ke dinas maupun ke pusat ya. Di sini semua penetapan predikat kinerja berhasil dikirim ke pegawai. Jadi pegawai bisa melihat ini tadi ya hasil dari predikat kinerjanya berapa, atau baik, atau mungkin di sini ada sangat baik dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi pastikan untuk atasannya ya itu sudah melakukan penilaian predikat kinerja dan sudah mengirimnya. Jadi statusnya seperti ini. Nanti bisa dikoordinasikan dengan atasannya masing-masing, gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu kita akan login di e-kinerja ya. Jadi kalau di ruang GTK sudah aman ya. Jadi predikat kinerjanya sudah diisi oleh atasannya ya, sudah muncul. Nah, berikutnya kita akan login di e-kinerja BKN. Nah, untuk di login di kinerja BKN ini seperti biasa ya, linknya bisa langsung di kinerja.bkn.go.id atau teman-teman bisa ke ASN Digital. Ya, ini sama saja ya. Nah, kalau teman-teman nanti login di sini nanti juga diarahkan ke sini lagi ke ASN Digital. Nah, nanti di ASN Digital ini bisa memilih ya untuk di e-kinerjanya, gitu ya. Nah, ini setelah masuk ya, pilih saja login, nanti di sini klik masuk ya. Berikutnya masukkan username dan password. Setelah itu masukkan kode OTP-nya ya. Nah, setelah berhasil nanti silahkan dipilih ya di layanan individu. Nah, nanti di sini ada menu e-kinerja. Ini ya, nanti di menu e-kinerja. Nah, nanti silahkan diklik. Nah, di sini nanti muncul tampilan awal. Ya, muncul di tampilan awal. Nah, nanti kita akan bahas di sini di SKP. Nah, di sini pastikan sudah ada informasi bahwa akun Anda
terdaftar sebagai pengguna aplikasi Ruang GTK ya, sehingga nanti data-data di Ruang GTK yang sudah dikerjakan ya, itu nanti akan masuk ke e-kinerja BKN ini. Itu ya. Terus nanti di sini pastikan ya sudah ada penilaian periodenya. Ini yang tahun lalu ya, ini di periode tahun lalu. Nah, di sini sudah ada dipastikan bahwa sudah ada yang tahun ini. Jadi Januari 25 sampai 31 Desember 2025. Itu ya. Nah, sebelum ke sini kita cek dulu yang pertama, lihat dulu profil dan data atasan dulu. Ini pastikan datanya sudah betul ya. Misalkan nanti ada perubahan atau mungkin ada kesalahan, itu bisa dicek dulu di sini. Nah, pertama kita masuk di profil sini ya, masuk di profil. Nah, di data pribadi ini silakan dicek dulu. Apakah misalkan jabatannya, nama pegawainya dan lain sebagainya ya. Misalkan pangkat golongan ini sudah betul atau belum. Nah, kalau misalkan ada kesalahan ini bisa diedit profil ya. Nah, di sini ada menu edit profil, silahkan diedit ya. Misalkan ada kesalahan jabatan, ada golongan ruang, misalkan kalau P3K ya. Di sini ada P3K misalkan golongan 9, ini untuk guru ya. Nah, ini misalkan dipilih P3K golongan 9 misalkan. Terus diklik OK ya. Di sini setelah dipilih, silahkan klik OK. Nah, setelah itu ini sudah dipilih ya, misalkan di sini ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah profilnya sudah oke, cek di data atasannya. Ya, apakah data atasannya ini sudah betul atau belum sih untuk di nantinya akan dicetak, nanti sudah munculnya sudah betul atau belum ya, namanya dan lain sebagainya, silakan dicek. Nah, setelah profil selesai teman-teman, kita akan mulai untuk mencetak, untuk kita sebut dokumen 1 ya. Jadi untuk dokumen 1 ini adalah sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nah, ini biasanya dibuat di awal tahun teman-teman ya, biasanya dibuat di Januari. Ya, biasanya dibuat di Januari tahun 2025 ya, itu namanya adanya sasaran. Jadi kita membuat di awal tahun, biasanya nanti baru dinilai di akhir tahun. Itu ya, kita sebut dokumen 1. Nah, untuk mencetaknya yang pertama, di sini kita sinkron data dulu ya. Misalkan ada perubahan data atau mungkin datanya belum masuk ya, belum sesuai data yang terakhir. Bapak Ibu bisa klik sinkron dulu. Ini dipilih tahunnya ya, jangan sampai keliru 2025. Nanti silakan disinkron di sini ya, sinkron data SKP di Ruang GTK. Nah, kalau misalkan ada perubahan ya, misalkan mutasi ataupun yang lainnya, di sini bisa juga disinkron di bagian rotasi. Jadi rotasi ini ya, ini SKP dengan rotasi ini jika merasa pernah mengalami rotasi atau pindah instansi ya, misalkan mutasi. Terus pastikan junior pegawai berada di row terakhir di Ruang GTK. Jadi dicek di Ruang GTK ya, pastikan sudah terakhir atau update. Ya, data junior di Ruang GTK sudah padan, jadi bisa diklik yang ini. Ini kayak misalkan kalau ada informasi ini ya. Kalau misalkan tidak ada ya berarti sinkron saja dengan data di Ruang GTK. Ya, setelah diklik OK, nanti sini akan muncul datanya ya. Nah, data SKP periode awal, periode akhir ya, pendekatan, jenis SKP-nya. Nah, di sini juga ditampilkan untuk data di e-kinerja dan di Ruang GTK. Nah, ini kalau semua sudah sama, berarti ini kalau ada informasinya ya, tidak ada LHK atau indikator yang masuk, ini berarti datanya sudah terakhir yang masuk di e-kinerja. Gitu ya, berarti ini sudah terakhir ya, jadi tidak ada update data mengenai LHK ataupun yang lainnya. Gitu ya. Nah, silahkan klik OK ya. Setelah diklik OK, berikutnya kita akan mencetak untuk SKP-nya di menu detail SKP. Ya, setelah kita diklik, nah nanti di sini kita akan lihat ya. Di sini ada detail SKP ya. Ini mulai dari data pegawai, terus di sini ada hasil kerjanya ya. Nah, terus nanti terakhir di sini ada juga terkait dengan lampiran. Ini sudah tidak usah diapa-apakan lagi ya. Nah, tidak perlu ada data yang perlu ditambahkan karena semua kegiatannya dilakukan di Ruang GTK. Itu ya. Nah, nanti di sini berikutnya kita klik tombol cetak. Nah, klik tombol cetak untuk mencetak sasaran kinerja pegawainya. Nah, setelah kita klik cetak, nah di sini karena ini cetak rencana SKP ya, karena rencana. Jadi rencana itu diisi di awal tahun ya. Kita isi di 2 Januari 2025. Karena untuk tanggal 1 ya, itu hari libur ya. Biasanya satu di tahun awal itu kan libur. Makanya kita kasih di tanggal 2. Ini nanti bisa dikoordinasikan dengan dinasnya masing-masing ya. Nah, kalau sudah diisi tanggalnya, klik aja OK ya. Nah, di sini nanti untuk sasaran kinerja pegawai yang sudah muncul ya. Nah, di sini nanti untuk sasaran kinerja pegawai. Nah, di sini nanti sudah periode penilaiannya ya, Januari sampai 31 Desember. Terus ada data yang lainnya. Nanti silahkan. Nah, di sini nanti di bawah ya. Di sini karena SKP sasaran kinerjanya itu di awal tahun, maka di sini kita kasih 2 Januari karena 1 Januari libur, itu ya. Nanti kalau sudah tinggal di download saja ya. Nanti sudah muncul PDF-nya. Nah, berarti dokumen 1
sudah selesai atau sasaran kinerja pegawainya sudah selesai. Oke, berikutnya kita lanjut untuk dokumen 2 ya. Dokumen 2 ini adalah untuk penilaian. Jadi kita sudah membuat sasaran, kita akan mencetak untuk penilaiannya atau penilaian kinerja pegawainya atau kita sebut dengan dokumen 2, gitu ya. Nah, untuk mencetak penilaian ini sama ya. Jadi di tampilan awal di sini ada menu namanya penilaian. Ya, silahkan diklik penilaian. Nah, nanti sebelum itu kita bisa sinkron datanya dulu, sinkron penilaian dulu. Nah, ini dipastikan di sini tadi ya, jadi ada periodik ya, ada juga yang final. Ya, misalkan periodik ini digunakan tadi ya, jika kita misalkan ada kebutuhan tertentu, misalkan ada kenaikan pangkat ya, misalkan di triwulan 1, 2 atau 3 ya, nanti bisa disinkron di periodik. Misalkan di periodik nanti di sini akan muncul ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, ini tentunya di ruang G3 juga boleh dilakukan penilaian ini. Ada periode awal, periode akhir ya, di sini sudah ada tanggalnya masing-masing. Nah, di sini kita klik sinkron saja ya. Setelah disinkron nanti muncul, oh ternyata yang sudah dinilai ya di ruang GTK-nya itu adalah triwulan 1, 2 dan 3. Pak, triwulan 4 misalkan belum ada gimana? Boleh silakan dikoordinasikan dengan atasannya. Kalau misalkan tidak dilakukan penilaian bagaimana juga enggak apa-apa ya. Yang penting nanti di penilaian finalnya sudah masuk. Itu ya, di sini di triwulan 1, 2, 3 di sini sudah ada ya hasil kerja, perilaku kerja dan nilai SKP-nya sudah muncul. Gitu ya. Nah, terus berikutnya kita final ya. Kalau final ini berarti selama 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun di Januari sampai Desember. Ya, ini yang terakhir. Jadi yang diperlukan adalah yang final terakhir. Nah, di sini ya ini sudah muncul periodenya, hasil kerjanya sudah sesuai ya, perilaku kerjanya sesuai. Nah, hasil akhirnya adalah baik. Ini sudah muncul ya. Nah, kalau sudah muncul di penilaian final ini berarti kita tinggal mencetak saja. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, berikutnya di sini untuk triwulannya ya. Jadi ada triwulan 1, triwulan 2 ini sudah ada. Triwulan 3, triwulan 4 ini tidak usah dicetak ya, teman-teman ya. Kalau memang tidak dibutuhkan ya. Kalau misalkan dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ya boleh silakan cetak jika diperlukan. Jika tidak ya tidak usah dicetak. Kita langsung masuk aja di periode yang final. Ya, jadi yang langsung di Januari sampai dengan Desember 2025. Jadi yang cetak adalah yang final ya. Nah, terus pastikan di sini. Ya, di sini sudah muncul nilainya sama di sini sudah ada informasi final. Kalau misalkan seperti ini belum final bagaimana? Jangan cetak dulu ya. Nanti biasanya di sini ya di capaian kinerja organisasi, ini biasanya nanti kurva distribusinya ini tidak akan muncul. Ya, maka nanti dipastikan bahwa di sini statusnya sudah final. Pak, kalau misalkan belum final bagaimana? Silakan ditunggu ya. Biasanya nanti ada sinkronisasi data ya dari sekolah, dinas, dari pusat ya. Ini nanti kalau misalkan belum final silahkan ditunggu sampai di sini statusnya final. Ini ya. Nah, kalau sudah final seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul. Ini untuk organisasinya ini sudah di final ya. Artinya sudah selesai. Ini silahkan dicetak form penilaian. Ya, silahkan cetak form penilaian. Nah, setelah ini tanggalnya ya. Tadi kita kasih contoh di 31 Desember 2025. Silakan diceklik. Nanti di sini akan muncul namanya evaluasi kinerja pegawai. Nah, nanti di sini kalau sudah final ya, di sini capaian kinerja organisasi sudah muncul, pola distribusinya di sini kurvanya juga sudah muncul. Tapi kalau belum final, nanti di sini tidak muncul ya kurva distribusi untuk predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi. Gitu ya. Nah, ini untuk dokumen 2. Nah, dokumen 2 ini sudah selesai. Ya, nanti digabungkan dengan dokumen 1, dokumen 2 sama dokumen 3. Oke, dokumen 2 selesai ya. Nanti tinggal diklik. Nah, ini download nanti muncul PDF-nya. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir kita cetak di dokumen penilaian kinerja untuk dokumen 3. Ini yang terakhir ya. Nah, jadi di sini nanti silakan dicetak dokumen evaluasi kinerjanya. Ya, sama. Nanti dipastikan di sini sudah muncul untuk predikat kinerjanya ya, pastikan sudah final. Nanti di sini juga tanggalnya kita kasih contoh ya. Ini misalkan 31 Desember 2025. Silakan klik OK. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini selama 1 tahun ya. Jadi 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Nah, nanti di evaluasi kinerja di sini itu sudah muncul ya untuk capaian kinerja organisasinya baik. Predikat kinerjanya pegawai di sini juga baik. Nanti ada yang mungkin sangat baik ya dan lain sebagainya. Ini tergantung dari hasil penilaian kinerjanya. Itu ya. Dan ini adalah namanya dokumen 3 ya. Jadi nanti dokumen 1 ya. Dokumen 1 adalah sasaran kinerja pegawai.
Dokumen 2 adalah evaluasi kinerja pegawai, dan dokumen 3 ini adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini nanti digabungkan jadi satu file PDF. Jadi dicetak semuanya, terus ditandatangani ya, nanti di-scan dijadikan satu file ya, biasanya nanti di-upload ya. Nah, itu nanti di final akhirnya, jadi kita nanti akan mengirim penilaian kinerja pegawai ke si ASN atau MIASN. Nah, nanti di sini ada kirim ke si ASN. Ini terakhir ya, kalau semuanya sudah oke ya, sudah tidak ada perubahan. Nah, silahkan kirim ke si ASN. Nah, maka nanti di My ASN, di sini nanti akan muncul ya di riwayat kinerjanya. Di sini akan masuk nanti di tahun 2025. Ini tentunya memerlukan proses ya, teman-teman ya. Sehingga nanti di sini untuk penilaian kinerjanya ya, mulai tahun berapa Bapak Ibu mulai mengerjakan SKP, di sini akan muncul riwayatnya. Ya, jadi terakhir ada 22, 23, 24. Nanti setelah dikirim datanya di sini ya, kirim ke si ASN, maka nanti di sini akan muncul untuk tahun 2025. Itu ya, nanti jangan lupa untuk dokumennya nanti dijadikan satu seperti ini ya. Nah, ini jadikan satu seperti ini. Jadi di sini ada sasaran, terus nanti di bawah ini ditandatangani ya. Nah, ini ditandatangani, terus ini evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini dokumen 2 tadi ya. Nah, dokumen 2. Nah, ini dia juga ditandatangani, terus terakhir adalah di dokumen 3. Nah, dokumen 3 nanti di sini terakhir ya. Nah, misalkan capaian organisasinya ada baik, predikat kinerja pegawainya adalah sangat baik. Nanti di sini tandatangani, semua dijadikan satu file. Ini satu file, nanti kalau sudah ditandatangani semua bisa di-scan ya, di-scan jadikan satu file. Nah, ini kurang lebih ada 10 lembar atau ada 10 halaman. Nah, ini yang disebut dengan SKP atau penilaian kinerja ya. Nah, ini untuk di 1 tahun ya, 1 tahun 2025. Jadi komplit mulai dari sasaran dokumen 1, evaluasi dokumen 2 dan 3 tadi ya, dokumen evaluasi 3. Jadi komplit full dalam satu file. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini ya. Mungkin bagi teman-teman nanti bisa di skip saja, silakan dicari data-data yang disesuaikan atau videonya silakan disesuaikan mana yang Bapak Ibu inginkan. Itu ya, terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.